Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafiq Afandi dengan NIM 210600099. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah materi dari mata kuliah Ekonomi Pembangunan 2 pada bab 13 yaitu kebijakan neraca pembayaran, utang, krisis keuangan, dan stabilisasi. Pada bab kali ini terdapat beberapa submateri yang akan saya presentasikan berikutnya. Yang pertama yaitu keuangan dan investasi internasional terkait kepada isu-isu utama. Selanjutnya ada pos-pos neraca pembayaran, persoalan defisit pembayaran, akumulasi utang dan kemunculan krisis utang, upaya penanggulangan yang mencakup pada instabilitas makroekonomi, kebijakan stabilisasi IMF klasik, serta kritik terhadap kebijakan tersebut. Selanjutnya ada utang najis dan pencegahannya. Selanjutnya resolusi krisis utang tahun 1980 sampai 1990-an dan kerentanan yang berkesinambungan. Dan terakhir ada krisis keuangan global dan negara-negara berkembang. Keuangan dan investasi internasional. Isu-isu utama. Setelah meninjau berbagai transaksi neraca pembayaran suatu negara dan tren terkini dalam neraca perdagangan negara-negara berkembang, kita akan mengamati dimensi dan dampak dari krisis utang di negara-negara berkembang. Fokus awal kita adalah melihat bagaimana krisis utang yang besar muncul selama tahun 1980-an dan mengapa utang masih menjadi penghambat pertumbuhan yang serius di Afrika bertahun-tahun setelah krisis menerpa. Bagaimana krisis ditangani pertama kali di Amerika Latin dan kemudian di Afrika. Dan siapa yang memikul beban program stabilisasi dan penyesuaian yang dituntut oleh International Monetary Fund atau disingkat dengan IMF. Krisis tahun 1980-an dianggap penting karena cakupannya dan dampaknya pada perlambatan kemajuan pembangunan di puluhan negara berkembang. Kita kemudian akan mengamati beberapa krisis internasional yang muncul di negara-negara berkembang selama dua dasawarsa berikutnya, terutama krisis Asia Timur pada akhir dasawarsa 1990-an dan mempertimbangkan bagaimana dampak merugikan dari krisis utang internasional pada warga negara berkembang dapat diminimalkan atau dicegah. Pos-pos neraca pembayaran. Neraca pembayaran dirancang untuk merangkum transaksi keuangan suatu negara dengan dunia. Tabel neraca pembayaran ini dibagi dalam tiga komponen transaksi berjalan atau current account, transaksi modal atau capital account, dan transaksi cadangan moneter atau cash account. Neraca pembayaran terkadang disajikan dalam format lain yang membagi transaksi berjalan ke dalam bagian yang disebut transaksi berjalan dan transaksi modal neraca pembayaran. Terkadang disajikan dalam format lain yang membagi transaksi berjalan ke dalam dua bagian yang disebut transaksi berjalan dan transaksi modal. Transaksi berjalan atau current account berfokus pada ekspor dan impor barang dan jasa, pendapatan investasi, pengangsuran utang atau debt service, dan pengiriman serta transfer uang neto swasta dan publik. Secara spesifik, transaksi ini mengurangkan nilai impor dan ekspor dan kemudian menambahkan aliran pendapatan investasi neto yang diterima dan luar negeri. Transaksi berjalan memungkinkan kita untuk menganalisis dampak dari berbagai kebijakan komersial, terutama perdagangan barang, tetapi juga berdampak secara tidak langsung pada pendapatan investasi, pengangsuran utang, dan transfer pribadi. Transaksi modal atau capital account atau transaksi keuangan financial account mencatat nilai investasi swasta langsung biasanya oleh perusahaan multinasional, pinjaman luar negeri oleh bank swasta internasional, serta pinjaman dan hibah pemerintah asing dalam bentuk bantuan asing dan badan multilateral seperti IMF dan Bank Dunia. Transaksi cadangan moneter atau cash account atau transaksi cadangan internasional
atau International Reverse Account merupakan item penyeimbang bersama dengan error dan omission yang menyelaraskan ketidakmerataan statistik, tetapi terkadang digunakan sebagai proksi atau indikator aliran modal tersamar atau yang tidak tercatat, yang ditunjukkan sebagai aliran neto dari cadangan valuta asing ketika pembayaran total dari transaksi berjalan dan transaksi modal melebihi penerimaan total. Persoalan defisit pembayaran. Satu, beberapa isu kebijakan awal. Cadangan internasional memiliki tujuan yang sama bagi negara-negara seperti halnya rekening bank bagi setiap individu. Cadangan ini dapat ditarik untuk membayar tagihan dan utang dan bertambah dengan adanya simpanan yang berasal dari penjualan ekspor, neto, dan aliran masuk modal dan dapat digunakan sebagai jaminan untuk meminjam cadangan tambahan. Dalam menghadapi terjadinya atau proyeksi defisit neraca pembayaran pada transaksi berjalan dan transaksi modal, negara berkembang memiliki pilihan kebijakan. Untuk satu hal, mereka dapat mencari cara untuk memperbaiki saldo transaksi berjalannya dan dengan mendorong ekspansi ekspor atau membatasi impor, atau keduanya. Dalam hal ekspor, terdapat pilihan lagi untuk berkonsentrasi pada ekspansi ekspor produk primer atau sekunder. Dalam hal impor, kebijakan substitusi impor atau proteksi dan stimulus industri domestik untuk menggantikan produk manufaktur yang sebelumnya diimpor bagi pasar lokal atau memberlakukan tarif selektif dan kuota fisik atau larangan impor barang-barang konsumen tertentu mungkin dapat dilakukan. Selain itu, negara berkembang dapat mencoba memperbaiki saldo transaksi modal mereka dengan mendorong lebih banyak investasi swasta atau portofolio asing langsung, meminjam dari Bank Umum Internasional atau mencari bantuan publik asing atau hibah. Tetapi investasi swasta asing dan sebagian besar bantuan asing tidak diberikan begitu saja. Penerima bantuan pinjaman harus membayar pokok utang dan bunga di kemudian harinya. Terakhir, negara berkembang dapat berupaya memodifikasi dampak negatif dan defisit neraca pembayaran yang kronis dengan memperbesar cadangan moneter resminya. Salah satu caranya adalah dengan mendapatkan porsi uang emas internasional yang lebih besar, dikenal dengan Special Drawing Rights (SDR). Biasanya, dalam sistem moneter internasional, negara-negara dengan neraca pembayaran defisit diminta untuk mengatasi defisit tersebut dengan menarik cadangan resmi mereka dari dua aset moneter internasional utama mereka, emas dan dolar Amerika Serikat. Tetapi seiring bertumbuhnya volume dan nilai perdagangan dunia, jenis aset internasional yang baru pun diperlukan untuk melengkapi emas dan dolar yang terbatas. 2. Tren dalam neraca pembayaran. Bagi sebagian besar negara berkembang, era 1980-an merupakan periode yang sangat sulit dalam neraca pembayaran mereka dibandingkan negara-negara lain. Sebelum 1980, strategi pembangunan konvensional telah memungkinkan negara-negara berkembang beroperasi dengan defisit transaksi yang berjalan besar. Karena impor barang modal dan barang menengah dibutuhkan untuk menyediakan mesin dan peralatan industrialisasi yang pesat. Pendapatan ekspor dihabiskan, tetapi tidak seluruhnya. Untuk impor ini, pembiayaan atas defisit ini kemudian dapat dimungkinkan melalui transfer sumber daya yang besar pada transaksi modal dalam bentuk bantuan asing bilateral, investasi swasta langsung oleh perusahaan multinasional, pinjaman swasta oleh Bank Umum Internasional, baik bagi pemerintah negara berkembang maupun bisnis lokal, serta pinjaman multilateral dari Bank Dunia dan badan pembangunan internasional lainnya. Selama 1980-an, dunia ketiga mengalami penurunan transaksi berjalan dan transaksi modal yang cukup parah. Alasan atas penurunan saldo transaksi berjalan pada tahun 1980-an dan 1990-an antara lain yaitu satu, anjloknya harga komoditas termasuk minyak, kedua, resesi global pada tahun 1981 sampai 1982 dan 1991 sampai 1993 yang menyebabkan kontraksi besar dalam perdagangan dunia. Ketiga, meningkatnya proteksionisme di negara maju terhadap ekspor dari negara berkembang. Dan keempat,
nilai tukar yang ditetapkan terlalu tinggi di beberapa negara berkembang. Akumulasi utang dan kemunculan krisis utang. Latar belakang. Satu, latar belakang dan analisis. Akumulasi utang eksternal merupakan fenomena biasa di negara berkembang pada tahap pembangunan ekonomi di mana pasokan tabungan pasukan tabungan rendah, defisit pembayaran transaksi berjalan tinggi, dan impor barang yang diperlukan untuk memperbanyak sumber daya sebelum awal 1970-an, utang eksternal negara-negara berkembang relatif kecil dan biasanya menjadi fenomena yang umum. Mayoritas kreditor adalah pemerintah asing dan lembaga keuangan internasional seperti IMF, Bank Dunia, dan Bank Pembangunan Regional. Sebagian besar pinjaman bersifat lunak atau berbunga rendah dan diperpanjang untuk tujuan penerapan proyek pembangunan dan memperbesar impor barang modal. Kan tetapi selama akhir tahun 1970-an dan awal tahun 1980-an, Bank Umum mulai memainkan peranan besar dalam pinjaman internasional dengan mendaur ulang surplus yang berasal dari petrodolar ekspor OPEC dan mengeluarkan pinjaman umum bagi negara-negara berkembang untuk mendukung neraca pembayaran dan mengembangkan sektor. Awal mulanya krisis utang 1980-an. Benih krisis utang tahun 1980-an disemai saat periode 1974 sampai 1979 terjadi ketika lonjakan dalam pinjaman internasional ditambah dengan adanya peningkatan besar harga minyak OPEC pada tahun 1974. Negara-negara berkembang mulai memainkan peranan yang lebih besar dalam perekonomian dunia dengan tingkat pertumbuhan rata-rata 6,6 selama 1967 sampai 1973. Dalam menghadapi tingginya harga minyak dan resesi dunia, ketika itu tingkat pertumbuhan ekonomi negara industri jatuh dari rata-rata 5,2% pada tahun 1967 sampai 1974 menjadi rata-rata 2,7% setelah 1974 hingga akhir 1970-an. Banyak negara berkembang berupaya mempertahankan tingkat pertumbuhan tinggi mereka melalui tambahan-tambahan pinjaman. Negara-negara yang baru terindustrialisasi dan berpendapatan menengah beralih kepada bank umum dan pemberi pinjaman swasta lain yang mulai mengeluarkan pinjaman umum untuk menopang neraca pembayaran. Upaya penanggulangan. Instabilitas makroekonomi, kebijakan stabilisasi IMF klasik, serta kritik terhadap kebijakan tersebut. Satu, program stabilisasi IMF. Dengan menggantungkan diri pada IMF untuk mengenakan kebijakan stabilisasi yang sangat ketat, proses yang disebut dengan ketentuan sebelumnya menyetujui pemberian dana pinjaman melebihi kuota legal IMF mereka. Bank-bank swasta ini menafsirkan keberhasilan negosiasi dengan IMF sebagai indikasi bahwa negara peminjam melakukan upaya serius untuk mengurangi defisit pembayaran dan mendapatkan valuta asing yang dibutuhkan untuk melunasi pinjaman. Sebelumnya, terdapat 4 komponen dasar dari program stabilisasi IMF, antara lain, satu, penghapusan atau liberalisasi atas kendali pihak pemerintah terhadap pertukaran valuta asing dan impor. Kedua, devaluasi nilai tukar resmi mata uang domestik. Ketiga, pemberlakuan program-program anti-inflasi domestik yang ketat yang terdiri dari pengendalian kredit perbankan untuk menaikkan tingkat bunga dan cadangan minimum, pengendalian defisit pemerintah melalui pembatasan belanja negara, termasuk pada bidang layanan sosial bagi penduduk miskin dan subsidi lahan, bahan pangan pokok, bersama dengan peningkatan pajak dan harga-harga produk yang dihasilkan oleh BUMN, dan pengendalian peningkatan upah, terutama menghapus indeks upah, dan mencabut beragam bentuk pengendalian harga yang mendorong pasar yang lebih besar, yang lebih bebas. Keempat, lebih terbuka terhadap investasi asing dan membuka diri pada perekonomian internasional. Dua, taktik untuk mendapatkan keringanan utang. Beragam proposal untuk menghapus atau melakukan restrukturisasi beban utang negara-negara pengutang besar telah diajukan, mulai dari alokasi baru SDR hingga restrukturisasi dengan ketentuan utang yang lebih baik
bagi negara debitur atas pembayaran pokok utang yang jatuh tempo selama periode konsolidasi yang disepakati. Yang paling terkenal mungkin adalah peraturan Paris Club yang memberikan persyaratan yang sangat lunak. Disebut juga dengan persyaratan Toronto. Pengaturan bilateral atas pinjaman resmi ini akan memungkinkan pemerintah negara pemberi pinjaman atau kreditor untuk memilih satu dari tiga alternatif pinjaman lunak pembatalan parsial hingga sepertiga dari pinjaman tidak lunak, menurunkan tingkat bunga atau perpanjangan jatuh tempo 25 tahun untuk menghasilkan penghematan arus kas bagi negara pengutang. Utang najis dan pencegahannya. Utang najis atau edius debt merupakan konsep dalam teori hukum internasional bahwa seperti halnya ketidakberlakuan kontrak yang ditandatangani di bawah tekanan, utang negara digunakan oleh pemerintah yang kurang demokratis dan tidak sesuai dengan kepentingan masyarakatnya sebaiknya dianggap tidak berlaku. Utang najis seperti ini hanya mencerminkan utang pribadi pejabat rezim yang berkuasa, bukan utang negara yang menjadi tanggung jawab bersama warga negara. Konsep ini memiliki sejarah panjang. Awalnya tercetus secara implisit, meskipun dahulu istilahnya berbeda, oleh Meksiko setelah penggulingan Kaisar Maximilian I yang didukung oleh Prancis dan oleh Amerika Serikat atas nama Kuba dalam negosiasi setelah Perang Spanyol-Amerika tahun 1998, di mana Amerika Serikat membantu pemberontakan selama Perang Kemerdekaan Kuba sembari mendapatkan pengaruh jangka panjang. Konsep ini secara eksplisit dikemukakan pada tahun 1927 oleh ahli hukum Alexander Sachs. Simajaya Chandran dan Michael Krimer menyarankan penciptaan Badan Internasional Independen untuk menentukan rezim manakah yang tidak sah dan dengan demikian utang yang diberikan kepada rezim tersebut dianggap najis. Jika memang demikian, utang ini tidak menjadi kewajiban hukum pemerintah berikutnya. Jaya Chandran dan Krimer juga menyarankan bahwa konsep ini sebaiknya diterapkan dalam beberapa cara. Misalnya, sekalipun pengadilan internasional tidak bisa tercipta, prosedur ini dapat dilangsungkan oleh Dewan Keamanan PBB dan beberapa koordinasi bahkan dapat dicapai melalui inisiatif sejumlah LSM dan pemimpin terkemuka atau melalui mekanisme campuran formal dan informal. Resolusi krisis utang 1980 sampai 1990-an dan kerentanan yang berkesinambungan. Bank Umum dan pemberi pinjaman di negara-negara industri menyatakan bahwa krisis utang telah berakhir melalui penandatanganan kesepakatan restrukturisasi ala Brady dengan Argentina pada bulan April tahun 1992 dan dengan Brazil pada bulan Juli tahun 1992. Kecemasan dan instabilitas kembali menyurai pada tahun 1997 dan 1998. Korea Selatan, Indonesia, Thailand, juga Rusia, Brazil, dan negara-negara lain meminjam dana dari IMF dengan persyaratan ketat. Di Korea Selatan dan negara lainnya, wacana publik berpusat pada pembahasan bahwa persyaratan ketat ini telah menyebabkan resesi besar yang sebenarnya bisa dihindari. Dan untuk meresponnya, pemerintah di seluruh Asia Timur dan di luar kawasan itu berusaha untuk menggenjot ekspor melunasi pinjaman IMF dan memperbesar cadangan falas selama dasawarsa berikutnya. Proses ini dirangsang juga oleh nilai dolar yang dipandang terlalu tinggi dari nilai sebenarnya disertai catatan defisit perdagangan Amerika Serikat yang terus membesar. Inisiatif HIPC, inisiatif pertama untuk menangani persoalan negara miskin pengutang besar, diluncurkan oleh kelompok 8 negara industri utama. Pada tahun 1996, mereka membuat proses kualifikasi yang cukup rumit untuk menambah keringanan utang melalui lembaga keuangan internasional. Tetapi, tahun 1999, hanya 4 dari 36 negara miskin terpilih yang masuk kualifikasi. G8 kemudian sepakat menyisihkan sekitar 100 dolar miliar untuk memperkaya keringanan utang bagi negara-negara HIPC yang ditunjuk yang menunjukkan dari sudut pandang Bank Dunia dan IMF bahwa mereka menerapkan kebijakan yang layak dan berkomitmen untuk mengentaskan kemiskinan. Krisis keuangan global dan negara-negara berkembang. 1. Penyebab krisis dan tantangan untuk pemulihan yang bertahan lama. Para ekonom belum sepenuhnya sepakat mengenai akar penyebab dari krisis ini.
Ada yang mengatakan bahwa krisis ini sebenarnya tidak perlu terjadi apabila beberapa hal yang salah tidak terjadi secara serempak. Di Amerika Serikat, salah satu faktor yang ditengarai adalah deregulasi keuangan yang terlalu cepat dan meluas dan kurang cermat dalam perencanaan dan implementasinya. Deregulasi dilakukan dalam bentuk pencabutan aturan yang memisahkan perbankan umum, komersial, dan perbankan investasi tanpa adanya kerangka regulasi yang layak untuk menggantikannya. Kegagalan untuk meregulasi instrumen instrumen keuangan baru, kurangnya penegakan hukum atas peraturan sebelumnya, dan tingkat bunga yang rendah secara artifisial. Faktor utama kedua yang mungkin menjadi penyebab krisis ini adalah ketidakseimbangan perdagangan internasional kronis antara Asia Timur, terutama Cina, dan negara-negara maju, terutama Amerika Serikat. Seiring dengan masuknya aliran modal ke Amerika Serikat, hal ini menjaga modal tetap murah dan memicu gelombang permintaan perumahan di Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa. Dalam merespon krisis ini, banyak negara melakukan program stimulus fiskal dalam anggaran belanja pemerintah untuk menopang permintaan yang lemah dan mencegah terjadinya depresi. Mayoritas ekonom menganggap hal ini sebagai tindakan yang perlu dan efektif, seperti yang telah ditunjukkan oleh bukti-bukti. Dampak ekonomi terhadap negara berkembang. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2007 dan paruh pertama 2008, negara-negara berkembang tidak begitu terkena dampak krisis dibandingkan negara-negara maju. Tetapi pada paruh kedua tahun 2008, dampak cukup parah di sebagian besar negara berkembang yang berlanjut hingga tahun 2009. Seperti yang dikemukakan dalam World Development Report 2009, negara-negara berkembang lebih bertahan terhadap krisis keuangan global dibandingkan negara-negara maju. Karena sistem keuangan mereka tidak terkait erat dengan sistem perbankan Amerika Serikat dan Eropa yang terkena imbas paling besar. Bank IMF dan Bank Dunia, baik IMF dan Bank Dunia, menekankan akan adanya kerentanan dan ketidakpastian. Ekspor. Tahun ekspor turun drastis pada awalnya, volume perdagangan dunia turun 14,4% pada tahun 2009. Penurunan terbesar selama beberapa dasawasa terakhir dalam mengurangi defisitnya. Amerika Serikat berharap untuk bisa menabung lebih banyak seiring dolar terdepresiasi. Sementara itu, negara tersebut telah mengalami peningkatan defisit perdagangan, meskipun lebih kecil ketimbang sebelum krisis, sehingga memungkinkan terjadinya sedikit pemulihan ekspor. Aliran masuk investasi asing sejak tahun 1970 dan menemukan bahwa impor tetap rendah bahkan dalam jangka menengah setelah krisis perbankan terjadi. Sementara ekspor dari negara yang terkena krisis relatif tidak terganggu. Negara yang mengalami krisis perbankan yang juga memiliki defisit transaksi berjalan yang lebih tinggi biasanya mengalami penurunan yang lebih besar daripada impor. Biasanya situasi akan tetap sama dengan tren dan yang tetap sama dengan tren yang ada sebelum krisis terjadi selama beberapa tahun. Pasar saham negara berkembang awalnya pelarian modal ke tempat yang lebih aman menyebabkan volatilitas pasar saham negara berkembang meningkat tajam. Tetapi harga pada akhirnya kembali naik dan pasar pun menjadi lebih dalam di beberapa perekonomian berkembang yang tumbuh pesat, terutama Cina dan India. Bantuan. Bantuan telah menurun tajam selama dua dasawarsa ini. Pada tahun 2005, negara-negara maju terkemuka berjanji untuk meningkatkan bantuan bagi Afrika, tetapi hanya sedikit bertambah dari yang telah dijanjikan. Tetapi karena bantuan tetap berada di bawah tingkat historisnya, aliran keuangan lain seperti pengiriman uang dari pekerja di luar negeri, FDI, dan investasi portofolio bertambah beberapa kali lipat ketimbang penurunan bantuan. Pengiriman uang oleh tenaga kerja ke negara asalnya. Pengiriman uang ke negara-negara berkembang dari para pekerja migran telah mencapai rekor 336 miliar dolar pada tahun 2008. Tetapi pada akhirnya pengiriman uang ini turun secara signifikan. Pengiriman uang tersebut menjadi faktor penting dalam pengentasan kemiskinan belakang ini. Dan konsekuensi negatifnya akan makin meningkat apabila pengiriman uang tidak segera diperbaiki. Kerangka kebijakan umum.
Sejumlah kecil negara berkembang mulai mempertimbangkan ulang fokus mereka untuk berperan lebih besar dalam globalisasi. Seiring risiko dianggap lebih besar, debilitan atau tinggi dibandingkan sebelumnya. Namun, ketika pertumbuhan di luar dugaan kembali pulih secara cepat, pembahasan ini menjadi kurang penting. Belum jelas apakah respon ini memiliki dampak yang bertahan lama, tetapi hal ini patut diawasi. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Saya akhiri presentasi ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.